Halo, selamat datang kembali di kelas 3 Gems. Hari ini kita akan belajar tentang memahami pesan pada dongeng. Dongeng pertama yang akan kita pelajari berjudul Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang, dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, ia merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut itu pun merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung yang sedang mengendap-endap, berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya, burung merpati terbang menyelamatkan diri. Itu tadi kisah semut dan burung merpati. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil beberapa pesan yang terdapat pada dongeng. Yang pertama yaitu hati-hati saat berjalan di pinggir sungai. Jangan sampai kita terjatuh seperti semut tadi. Yang kedua, menolong jika ada orang yang kesusahan, seperti burung merpati yang menolong semut saat terjatuh ke sungai. Dan yang ketiga, membalas budi baik kepada orang yang telah membantu kita, seperti semut tadi yang membantu burung merpati ketika dalam bahaya dari seorang pemburu. Dongeng yang kedua yaitu berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 anak ekor harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluarlah seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya.
ia hanya pasrah kepada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Kimolaya. Tak lama harimau itu pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Kimolaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Kimolaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Kimolaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Itu tadi kisah petani dan anak harimau. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil pesan moral yang terdapat pada dongeng, yaitu jangan takut berbuat baik. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Selanjutnya, tugas untuk kalian, temukan pesan moral pada dongeng halaman 82 dan 96.